Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini, seperti biasa dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan isya insyaallah. Kemudian kita meluangkan waktu mengikuti kajian Al-Quranul Karim antara maghrib dan isya ini. Harapan kita semoga dengan kajian-kajian ini iman kita bertambah, ketakwaan kita semakin tinggi, wawasan kita semakin luas, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Karena kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kaki menuju suatu ilmu, suatu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan surat Al-Hajj. Kali ini ayat 26 sampai 29. Ya, ini kebetulan dibacakan oleh imam kita ketika salat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim makanal bait, di tempat Baitullah, alla tusyrik bi syai'a, dengan berfirman, hei Ibrahim, jangan engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, jangan syirik. Wa tahhir baiti atau wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud, dan bersihkanlah atau sucikanlah rumahku, maksudnya Ka'bah dan Masjidil Haram, lit-ta'ifin, untuk orang yang bertawaf, wal qa'imin, untuk orang yang mendirikan sholat atau ibadah, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi kalau kita masuk Masjid Haram,
ada 3 ibadah yang boleh kita lakukan. Pertama, bertawaf. Namanya tawaf kudum kalau berangkat haji ya. Tapi kalau kita sudah lama di sana, sudah 2-3 hari, tawaf itu ya boleh 2 kali. Waktu subuh, kemudian waktu asar ya. Jadi boleh bertawaf 7 kali. Kemudian setelah itu sholat. Nah kalau kita subuh biasanya jam 2:30 kita sholat malam dulu. Nah, sholat akhir malam, sholat tahajud. Kemudian kita bertawaf. Kemudian kita beriktikaf, gitu ya. Coba kita lihat bagaimana makna ayat ini menurut penulis buku yang saya bawa ini, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Wa idh bawwa'na li Ibrahim ay uzkur ya Muhammad, ceritakan hai Muhammad ya Rasulana, wahai Rasul kami, li qaumika, kepada kaummu, al-muntasibina ila Ibrahim, yang menisbatkan diri mereka kepada Ibrahim. Ya, itu kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu mengklaim bahwa mereka itu turunan Ibrahim. Mereka mengklaim juga bahwa mereka pengikut Ibrahim. Ya. Namun dibantah oleh Allah dalam ayat lain, dalam surat Al Imran. Allah menyatakan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia akan tetapi dia muslim, beragama Hanif, lurus akidahnya. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan seorang yang musyrik. Ya. Jadi klaim kafir Quraisy itu tidak benar. Mungkin aja di antara mereka kafir Quraisy itu ada nyambung turunannya kepada Ibrahim, seperti Bani Hashim, gitu ya, Bani Manaf, Bani Abdul Muttalib. Ya, karena mereka itu sepupu Nabi juga. Tetapi secara ibadah mereka tidak mengikuti Ibrahim, tetapi mereka menyekutukan Allah. Nah, Yahudi dan Nasrani mengklaim juga bahwa mereka turunan Ibrahim, menganut agamanya Ibrahim. Dibantah oleh Allah, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Nah, ini tadi. Ya, bahwa kaum yang mengklaim mereka itu adalah pengikut Ibrahim, mereka itu melakukan suatu amalan yang batil, tidak benar, wazuran, dan penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa. Jadi kalau qaul zur ya sebenarnya sumpah palsu. Haitsu kana muwahhidan,
Wahum musyrikun. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu mentauhidkan Allah, sementara mereka itu adalah musyrik. Maka mereka itu pembohong. Udhkur lahum kaifa bawwa'ahu rabbuhu. Ceritakan kepada mereka bagaimana Ibrahim alaihissalam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, di Masjid Haram. Karena sebelum Nabi Ibrahim sampai di Makkah sudah ada Ka'bah, sudah ada Masjid Haram. Jadi tempat di Ka'bah, ya, wa yarfa'u bina'ahu wa kaifa ahidallahu ilaihi wa wassahu bi ay yutahhirahu minal akdzar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi yang diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah. Ya, karena dalam buku pedoman haji yang ditulis oleh Profesor Muhammad As-Siddiqi, di sana dikatakan bahwa Ka'bah, bangunan pertama yang dibangun di dunia ini, menjadi pusat peribadatan. Siapa yang bangun pertama? Malaikat. Ya. Kemudian terjadi kerusakan, direnovasi oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Nah, pada zaman Nabi Nuh terjadi air bah, maka Ka'bah itu juga rusak. Ya. Kemudian datang Nabi Ibrahim merenovasinya. Jadi bukan Nabi Ibrahim membangun, tapi membangun kembali, merenovasi. Sama dengan Masjid Al-Ihsan ini. Dulu sudah ada Masjid Al-Ihsan, tapi kemudian direnovasi total. Nah, gitu ya. Ya. Pada zaman Pak Edi. Ya. Dulu Pak Edi juga katanya juga itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi merenovasi. Kemudian perintah selanjutnya kepada Ibrahim yaitu membersihkan Ka'bah dan Masjid Haram dari kotoran-kotoran. Maka berarti masjid itu harus suci. Ya, alhamdulillah masjid kita ini suci. Ya, ada marbotnya yang membersihkan gitu ya. Ya, kalau kita di Al-Hikmah, untuk karpetnya itu 2 kali seminggu. Ya, kalau 3 kali seminggu nanti rusak. Ya, tertarik semua bulu-bulunya itu, ya kan gitu ya. Tapi kalau waktu Covid itu tiap hari, Pak. Kasihan marbotnya itu, gitu ya. Tiap hari. Jadi masjid harus bersih. Nah, artinya kita menjaga kebersihan masjid mulai dari dalam masjid sampai kamar mandinya. Nah, yang kadang-kadang orang lewat menggunakan kamar mandi sembarang buang puntung rokok, ya, makan, kemudian tidak disiram, ya. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Ya, marbot. Maka seharusnya marbot itu di antara semua yang ditunjang dengan honor, itu marbotlah yang paling banyak, karena kerjanya berat. Sama masjid, ya, sama masjid itu dia kerjakan gitu. Nah, kemudian yang dimaksud juga di sini disucikan dari berhala-berhala, dari patung-patung. Untuk siapa? Untuk orang bertawaf, supaya orang bertawaf itu nyaman, gitu ya. Ya.
Nah, kalau kita lihat di Masjid Haram itu memang satu hari itu 2 kali, Pak. Wah, itu pakai mesin mereka, pakai sabun dibersihkan, terutama yang bagian luar, gitu ya. Nah, bagian dalam juga, sehingga di bagian dalam itu tidak pakai karpet, pakai lantai seperti ini. Kalau musim panas, panas matahari kita kira panas, Pak, tapi ya dingin, gitu ya. Karena di bawahnya itu ada AC, ya, jadi naik ke atas jadi dingin. Kemudian untuk orang yang beriktikaf, aja al-qaim ini aja orang yang mengerjakan ibadah. Nah, kita kalau di luar Masjid Haram, iktikaf itu seolah-olah hanya pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita di Masjid Haram, kita duduk saja di situ menunggu waktu, kita sudah iktikaf namanya. Ya. Jadi kita kalau kenal iktikaf itu ketika Ramadan. Tapi di sana semua orang beriktikaf. Ya. Nah, ini maknanya bahwa rumah ibadah itu dalam Islam harus suci. Maka kita diakui oleh orang Jepang, diakui oleh orang-orang Eropa bahwa tidak seperti di gereja. Kalau orang di gereja, kata pendetanya, bagaimana gereja? Mereka pakai sepatu, nggak tahu di jalan sepatu itu ada kotoran anjing, ada kotoran kucing, ya kan? Nggak tahu. Tapi orang Islam, nah ketika museum yang tadinya gereja dijadikan masjid kembali oleh Erdogan, ya, di Turki itu, ada orang jengkel, tetapi ada pendeta menyatakan, ya, kita harus berterima kasih pada orang Islam. Bayangkan kalau itu dulu berfungsi sebagai bioskop, sebagai museum, tidak ada harganya itu tempat, diinjak-injak oleh orang pakai sepatu. Ya, tapi begitu dijadikan masjid oleh orang Islam, tempat itu menjadi suci. Mereka melepaskan sendal, melepaskan sepatu. Ya. Nah, ini tadi. Maka kebersihan masjid dijaga. Ya. Terutama dari anak-anak. Kalau anak-anak itu harus pakai pampers. Jangan sampai pipis di karpet, gitu ya. Ya, karena pipis anak itu tetap najis, gitu ya. Ya, anak kecil, balita itu sudah najis. Anak bayi aja yang baru 1 bulan 2 bulan itu tetap najis. Cuma bedanya disiram aja. Ya, ini tadi ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini panggilan haji. Panggilan berhaji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini Allah berfirman, wa'adzin finnas bil hajj. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, selain membersihkan Ka'bah dan Masjid Haram, baik dari kotoran fisik maupun kotoran kesyirikan. Perintah berikutnya yaitu memerintahkan Ibrahim untuk memanggil manusia seluruh dunia, siapapun, nah kecuali Yahudi dan Nasrani tidak mau haji, padahal mereka mengklaim diri sebagai pengikut, menganut ajaran Ibrahim, tapi mereka tidak berhitan. Orang Nasrani, kalau Yahudi berhitan, tapi Yahudi tidak mau berhaji. Gitu. Semua, maka dalam riwayat di buku yang biasa Ustadz Muhandis bahas di sini aja, saya lihat ada jadwalnya itu ya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Saya punya di rumah, setebal begini, warnanya coklat, tulis oleh Ibnu Katsir. Di sana bahwa salah satu alamat atau tanda-tanda kiamat yaitu turunnya Nabi Isa untuk menyempurnakan umurnya 40 tahun lagi. Ya. Nah, antara lain yang dilakukan oleh Nabi Isa bahwa dia akan pergi ke Mekah berhaji. Nah,
Maka Allah menyatakan wa'adzin finnas bil hajj, dan berserulah engkau hai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki yang dekat rumahnya. Ya, kalau kita jalan kaki orang tekan gitu ya. Wa ala kulli dhamir, bukan domir. Kalau nama saya domir gitu ya. Ada kemarin tuh ini ada domir, ada ustaz domir. Bukan, beda artinya. Jadi wa ala kulli dhamir, ya artinya mereka mengendarai onta. Ya. Ataupun di sini katakan dhamir itu onta yang kurus. Ya, artinya macam-macam. Minimal mereka mengendarai onta, itu zaman bien. Kalau sekarang ya pesawat, ya kapal laut, mobil. Kalau orang Yaman itu ya pakai mobil, gitu ya. Dari Madinah ya pakai bis. Ya. Yang dekat dari situ ya jalan kaki bisa. Yatina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru dunia yang jauh. Ya, orang Amerika Muslim pergi, orang Jerman, saya pernah ketemu dengan orang Jerman karena maktab kami di atas, mereka di bawah. Ya, Muslim Jerman. Mereka itu turunan-turunan Turki kemudian berdomisili di Jerman. Ya, banyak. Ya. Subhanallah. Termasuk kita dari Indonesia begitu jauh. Kalau normal itu terbang 9 jam. Tapi waktu saya berangkat haji 13 jam. Ya. Pulangnya karena ke sana 9 jam, pulangnya 13 jam. Karena transit di Batam, bandar udaranya banjir. Sehingga berapa kali muter-muter, setelah dibersihkan baru bisa turun. Ya. Nah ini jadi sudah diperintahkan oleh Allah. Maka haji itu seluruh pengikut Ibrahim harus berangkat haji. Nah kita tidak boleh mengatakan duit dari mana Ustaz. Allah itu maha kaya. Harus ada niat kita, harus ada niat berhaji itu. Karena kalau kita tidak mampu saat ini, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, buyut kita, ya pernah mendengarkan bahwa kita berniat berangkat haji. Gitu ya. Nah berhaji itu tidak harus kaya, tetapi sebenarnya keinginan keras. Gitu ya. Kemauan keras untuk berangkat haji, insya Allah Allah akan cukupkan. Ya. Tetapi di dalam ayat lain, dalam surah Ali Imran ayat 95-96 ke atas, Allah menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Nah, kata istita'ah itu artinya kemampuan di situ. Oleh Imam An-Nawawi dan dikutip oleh Profesor Muhammad Hasbi As-Siddiqi, pertama dia harus sehat jasmani dan rohani. Ya, kalau dia sudah tua, tidak mampu lagi berjalan, ya tidak wajib, maka dia diwakilkan. Yang mewakilkan adalah anaknya, dengan syarat anaknya itu yang berangkat haji dise. Nanti berikutnya baru mengatasnamakan bapaknya. Ya. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Artinya orang gila tidak wajib, tidak sanggup, karena dia tidak bisa menggunakan akalnya.
Kemudian yang kedua, harus memiliki qut. Qut itu artinya bekal, baik untuk perjalanan dia berangkat haji, ongkos haji itu, ataupun untuk keluarganya yang ditinggalkan. Ya, harus mampu selama 40 hari umpama kalau sekarang kita Indonesia. Ya, kalau 100.000 satu hari, kalau 40 hari berarti minimal 4 juta. Ya. Nah, itu sudah mampu. Nah, ini tahun ini 49 juta itu, Pak. Ongkos haji. Nanti katanya tahun depan ya kembali kepada keputusan itu 69 juta. Ya. Semakin sulit, dipersulit kita ini berangkat haji. Teman di Kalisalak, Batang, mendaftar haji beberapa minggu yang lalu harus menunggu 52 tahun. Ya. 52 tahun, ya. Jadi kalau sampai dia tua, ya berarti sebenarnya baru lahir sudah didaftarkan itu anak. Begitu 52 tahun akan datang, ya dia sudah tua itu, ya kan? Jadi harus ada niat. Ya. Ya, ada orang yang dihajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya melalui orang. Ya. Saya berangkat haji itu tidak punya duit, 1 sen pun tidak punya duit, Pak. Ya. Jadi saya sebelumnya mimpi sujud di depan Ka'bah. Saya kaget jam 3 itu. Saya nangis, ya Allah, saya pengen berangkat haji. Tapi saya tidak punya duit, baru pindah di Al-Hikmah itu. Ya. Saya pindah di Al-Hikmah itu bulan November. Nah, saya mimpi pada waktu itu bulan Maret melihat Ka'bah. Saya nangis, gitu ya. Saya ingin berangkat haji, tapi tidak punya duit. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Nah, 3 hari kemudian ada 2 orang yang datang. Ya, tapi hanya 1 yang saya terima, karena tidak boleh 2 tahun ini berangkat, gitu ya. Ya. Apa yang datang jam 9 pagi itu saya masih ingat. Ustadz, mau berangkat haji enggak? Ya mau, Bu, saya tidak punya duit, tapi sini aja KTP-nya, gitu ya. KTP-nya Ustadz, sini kita daftarkan. Ya saya tidak punya duit. Iya, saya tahu. Ya, akhirnya saya didaftarkan. Tapi saya katakan saya belum percaya saya berangkat haji karena saya tidak punya duit kecuali kaki saya sudah di pesawat. Ya berangkat. Ya. Ternyata saya dibawa ke Solo, sampai di sana naik pesawat. Ya Allah, berangkat haji betul saya. Baik untuk keluarga saya tinggalkan, tidak punya duit. Ya. Bawa ke sana tidak punya duit. Nah, ada teman menyangoni saya 2.600 real. Ustaz, buat di jalan. 2.600 real. Ternyata di Solo dapat juga 165 dolar real. Ya, jadi itulah biaya. Jadi sebenarnya yang penting kemauan kita, gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalan walaupun itu melalui orang lain. Ya. Kemudian Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Nah, di situ di dalam tulisan ini manfaat haji itu ya banyak sekali. Sebagai muktamar, artinya pertemuan perkumpulan umat Islam seluruh dunia di situ. Ya, kita diskusi. Ya, maka alhamdulillah saya selama di Madinah, di Mekah, diskusi dengan ulama-ulama dari Maroko, dari Aljazair, dari Mesir, dari Madinah sendiri. Ya, mereka mengira saya alumnus
Universitas Islam Madinah. Dia bilang, berapa tahun ente kuliah di sini? Saya bilang, saya ini baru 5 hari di Madinah ini. Saya tidak pernah ke situ. Kok bahasa sekolah itu kamu pakai? Iya, begitu kita di Indonesia. Saya bilang orang Indonesia itu 46% bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab. Ya, itu menurut W.S. Badudu itu, Pak. Ya. Jadi kita bisa bahasa Arab. Jadi kita diskusi, kenalan di situ tentang agama. Salah satu yang kita diskusikan, bagaimana kalau satu masjid ada pemilihan imam, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli bid'ah. Ya. Itu saya yang mengemukakan pertanyaan itu. Yang mana harus kita pilih? Ahli bid'ah atau ahli maksiat? Ya. Ya, yang dari Mesir bilang lebih baik memilih ahli maksiat daripada ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah amalnya gugur, tidak diterima. Sementara ahlul maksiat sekalipun dosanya ada, tapi sholatnya tetap diterima. Nah, saya katakan kalau saya tidak mau milih dua-dua, milihnya orang yang baik-baik, gitu. Ya, akhirnya berjalan diskusi. Jadi manfaatnya banyak. Jadi kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Melihat perjuangan sejarah Nabi Ibrahim. Ya, kita menapaktilasi perbuatan Ibrahim, perbuatan Ismail, Siti Hajar. Jadi kita melempar jumrah itu, ya kita menapaktilasi. Melempar setan, karena setan menggoda Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar supaya gagal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya, ketika kita berwukuf di Arafah, terasa sekali bagi kita bahwa dunia ini tidak ada maknanya, Pak. Tidak ada artinya. Maka kita yang berpakaian ihram membayangkan kita mati hanya membawa beberapa potong kain. Manfaatnya lain apa lagi? Itu menggambarkan kita di padang mahsyar. Kalau di padang Arafah kita masih punya pakaian, di padang mahsyar kita tidak punya pakaian sedikit pun. Manfaat lain, bahwa kita di hadapan Allah, di situ ada presiden, ada raja, ada menteri, ada rakyat jelata, ada orang miskin. Gitu ya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Semuanya memakai baju yang tidak berjahit laki-laki. Nah, ini gitu ya. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut Allah pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ini Yaum Arafah, kemudian malam harinya di Mina, di Muzdalifah, kemudian sampai di Mina. Ya, kita bertakbir di situ, di Masy'aril Haram. Kita melempar jumrah. Ya, ketika dari Arafah mau ke Arafah kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi dari Arafah ke Muzdalifah kita takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wow. Itu kalau kita ingat takbir ini seperti kita, ya, ada di Muzdalifah. Ya, kita ke Mina. Kita juga dari Mina ke Jamarat, ya, ke pelemparan jumrah itu, ya kita selama itu takbir 4,6 km itu sepanjang jalan kita takbir dari seluruh dunia. Nah, yang kita khawatirkan kita terinjak-injak di situ, terutama di terowongan itu ya. Ya, alama razaqahum min bahimatil an'am. Maka di Arafah ataupun di Mina kita dianjurkan untuk menyembelih hewan, ya, berkorban kalau punya duit. Makanya kalau berangkat haji bawa duit banyak, ya kita bisa beli onta, kita bisa berkorban
Korban di sana dengan korban di sini beda, Pak. Ya, beda keikhlasannya, beda rasanya, gitu ya. Ya, di sana kita lebih termotivasi, mendorong kita berbagi. Ya. Nah, di sini juga kita mendapat tilasi amalnya Nabi Ibrahim, yaitu berkorban. Jadi bahimatul an'am di sini hewan korban itu ada 3 macam: onta, sapi dan sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing atau domba. Nah, bahimatul an'am artinya hewan yang diternak. Bagaimana kalau rusa, kijang? Rusa kijang itu aslinya dia tidak diternak. Itu hewan liar yang diburu. Jadi sekalipun pada tanggal 10 sampai 13 itu ada orang berburu 1000 ekor rusa, maka tidak bisa dikatakan korban. Ya. Jadi tetap kambing, karena kambing atau domba itu diternak. Fakulu minha, maka Allah berfirman, makanlah dari hewan-hewan korban itu. Wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir. Ya. Maka berdasarkan ayat ini, korban kita itu dibagi 3. Sepertiga boleh kita makan kecuali korban nazar. Kalau korban nazar disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis tidak boleh dimakan oleh orang yang bernazar. Ya. Tapi keluarganya boleh. Jadi boleh kita ambil, kita makan sepertiga dari hewan itu, sepertiga untuk handai tolan, sahabat, kerabat, sepertiganya untuk fakir miskin. Ya. Nah, ini tadi. Kemudian Allah berfirman, "Tsummal yaqdu tafasahum." Kemudian hendaknya lah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya lah mereka bertawaf di Ka'bah. Jadi tawaf itu ada 2 yang wajib. Pertama tawaf kudum. Kita begitu datang ke Mekah, kita tawaf di C7. Ya, kalau kita orang Indonesia haji tamattu. Haji tamattu itu kita umrah di C. Nah, begitu datang kita tawaf kudum, kemudian sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat kita sa'i dari Safa dan Marwah 7 kali, kemudian kita tahallul, potong rambut walaupun 3 helai. Sudah boleh melepas pakaian ihram. Kita pakai pakaian ihram pada hari ke-8 Yaum Tarwiyah, mau berangkat ke Arafah. Nah, kita pakai ihram. Sampai kapan? Sampai kita tiba di Mina, kemudian kita melempar jumrah. Boleh tahallul untuk haji. Jadi tahallulnya itu 2 kali, tahallul umrah dan tahallul haji. Ya. Sampai di sana ya kita boleh melepas. Maksudnya sampai di Jamarat melempar jumrah, kita tahallul motong rambut, kita boleh melepas pakaian ihram. Itu mudahnya tamattu, tetapi kita harus potong hewan sembelihan. Orang Indonesia menyebut dam, padahal bukan dam. Kalau dam itu kalau kita melanggar, gitu ya. Tapi ya, orang Indonesia keburu ngomongnya membayar dam, ya, asalnya bukan dam, tapi hewan hadyu. Kemudian tawaf yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu boleh kita laksanakan yang paling afdal 10 bulan Muharram, jadi setelah bulan Zulhijjah. Jadi setelah kita melempar jumrah, ya kita hari ke-10 itu pergi ke Mekah tawaf ifadah. Tapi karena kita repot, maka setelah dari Mina baru kita ke Mekah tawaf ifadah. Nah, itu yang wajib, gitu ya. Nah, selebihnya tawaf sunnah, gitu. Ya, ini tadi beberapa keterangan mengenai haji dan merupakan panggilan Nabi Ibrahim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.